Jumpa lagi ya dengan Bung Once. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada hari ini saya tentang perkenalan komponen dan indikator panel ya, untuk Hino 500 FM 260 ya. Nah, itu tipe mobilnya ya. Mudah-mudahan satu komponen cara P2H dan cara pengenalan indikator panel. Baik teman-teman ya, kita mulai pengecekan komponen bagian bawah ya teman-teman. Oke, langsung kita laksanakan teman-teman. Pertama teman-teman ya, kita ngecek oli engine teman-teman ya. Nah, ini lock kabin ya, kita tarik ini ya, sambil ini diangkat. Ini namanya lock kabin ya, ini ya. Tarik ini pakai tangan kiri, lalu ini sambil diangkat ini ya, handelnya kita dorong ke atas. Nanti kita dorong di situ ketemu pengecekan oli engine. Jadi oli engine bagian di sini nanti ya, bagian mesin di sini sebelah kiri ada sticknya itu. Sticknya biasa ada tombolnya merah di situ. Kita tarik sticknya, kita angkat dulu ini kabin, ini kita angkat ya. Ini lock untuk kancingan kabin ya. Lalu kita cek, kelihatan di dalam situ nanti stick oli engine. Kita cek levelnya H sama low ya. Jadi kalau dioperasikan paling tidak di antara low dengan high. Jadi kalau memang normal dia di high pas-pas olinya ya. Caranya cabut nanti kita datarkan sticknya seperti itu teman-teman ya. Baik teman, ini harus aktif. Ini namanya lock talk off. Nah, ini dia on ini ya. Jadi kita rilis. Nah, ini mati ini kawan-kawan ya. Jadi kita harus aktifkan seperti ini, putar ke kanan. Ya, ini namanya loto. Oke teman-teman ya. Kan. Nah, ini tempat pengisian oli hidrolik. Nah, ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bracket spring ini. Jadi yang di dalam ini bushing, ini bushing spring ini, yang ini ada nepelnya, berarti buat untuk grease ya, supaya nggak kocak. Ini harus sering di grease seperti itu mana. Nah, ini bracketnya, ini bracket spring ya. Nah, ini namanya spring ini ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya, spring. Terus saya kasih ke dalam ya. Nah, itu teman, spring itu yang panjang itu ya, atau per ya. Ini spring depan ini, atau per depan ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini tangki fuel teman-teman. Ini ya tangki fuel ya. Ini tempat pengisiannya ya. Ini kalau tangkinya sebelah kiri unit ya, tangki fuel ya teman-teman ya, jangan lupa ya, tangki fuel namanya. Ini namanya water separator. Ini water separator, filter solar dia. Fungsinya apa? Dia memisahkan air dan solar. Ini fungsi dari water separator ya. Nanti kita buka di sini. Kita buka, bisa keluar air karena dia kan airin dengan solar minyak. Lebih berat air daripada solar. Nah, itu. Jadi dia ini fungsinya memisahkan air dan solar, water separator. Buka kerannya ini lalu buang ya, sekitar setengah liter lah baru, atau ya 1 gelas lah udah, kan penting airnya nggak ada. Cuma kacanya penduganya ini udah kabur, asalnya ini kelihatan dia teman-teman ya. Jangan lupa ini filter oli hidrolik ya, ini teman-teman, filter hidrolik ini ya, untuk damnya ya.
teman-teman, filternya. Baik teman-teman, ini namanya yang panjang ini chassis ya, chassisnya PSL atau bak ya teman-teman. Lanjut, ini namanya kop ya, ini gini, kop bearing namanya. Ini di situ ada has ya, ini teman-teman. Ini namanya tire, kalau di bahasa Inggrisnya tire, umumnya dipakai di tambang namanya tire ya teman-teman ya, atau ban. Nah, ini spring belakang ini penuh lumpur ya, karena keadaan unit habis operasi makanya lumpur, dimaklumi ya, tidak kelihatan. Tapi yang penting posisinya sampean ingat nanti. Ini namanya tranion, dia di sini segi 6 kalau tidak salah ini. Nah, tranion di sini ya. Ini dia tranion, fungsinya untuk stabilizer atau torque rod. Dia ngeseimbangkan itu ya. Jadi torque rodnya bermain. Jadi tranionnya ini harus di-grease dia. Ini tranion nanti di sini. Bulat ya, kalau tidak salah 6 segi dia ini. Menyudut 6 sudutnya ya. Jangan lupa. Kalau yang di bawah torque rod. Nanti kita lihat semua ya. Kelihatan nanti di belakang ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini bracket pesel atau bracket dam ya, ini namanya bracket. Biasa dia itu lasnya udah retak. Nah, itu sangat riskan, sangat bahaya. Jadi kalau ada keretakan dilapor ke mekanik ya, biar dilas. Nah, ini busing dam ya, ini busing damnya ya, atau busing bracket dam. Harus sering di ini Pak, di grease dia, jangan sampai lepas pinnya ini. Ini pin busing namanya ya. Kalau ini lepas bahaya nanti perjalanan, wah lepas nanti ini peselnya atau baknya ya, teman-teman. Jangan lupa ya. Ini lampu, nah lampu bagian belakangnya. Ini tailgate namanya ini. Yang ini tailgate, pengait pintu. Cuma pintunya nggak ada lagi, sudah pada copot. Karena dia ini kayaknya aktivitasnya dia ini di stock file dia ini. Itu. Jadi dia bukan holding untuk ini ya. Maaf ya. Ini tailgate namanya, pengancing pintu ya. Jadi dia sistem elektrik dia ini. Artinya sistem ya elektrik lah. Dan rantainya. Nah, dia ngunci sendiri itu. Pada saat naik, nah dia terbuka ini. Tailgate-nya ini, kancingan pintu. Kalau pada saat turun dia nutup. Nah, ini kontrolnya ya kan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu alarm mundur yang itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa. Nah, ini semua sama ini. Bracket dam semua ini ya, sama ini. Itu kalau sebelum dipersing perhatikan itu ya, jangan sampai ada keretakan. Itu masalahnya, karena enggak aman ya teman-teman ya. Nah, ini namanya gardan atau diferensial yang besar bulat. Nah, itu teman-teman, kalau biasa di kampung itu gardan, kalau bahasa Inggrisnya kan diferensial yang besar itu ya. Nah, itu namanya torque rod. Nah, itu stabilizer yang khususnya. Itu untuk keseimbangan tire ya, bermainnya tire. Nah, itu punya fungsi daripada torque rod. Jadi kalau dia bunyi-bunyi pada saat nikung ini, bunyi torque rod berarti ada kehausan. Stopper karet torque rodnya udah sobek atau haus ya, terus dilapor itu. Kalau itu udah dilapor itu biasa itu terjadi itu diferensialnya tak tinggal ini, lepas dia sementara jalan. Jadi jangan diremehkan ini torque rod ya, yang karetnya ini dia kocak nanti ya. Ingat ya, torque rodnya kalau bunyi-bunyi ya, untuk kestabilan itu teman-teman. Ya, torque rod ini ya, sambungan di bawah ini ya, yang bulat ini dia, yang bulat ya. Ini kalau ini tranion ini dia karena lumpur tidak kelihatan ya. Torque rod di bawahnya ini stabilan apa, stabilizer namanya. Ini baterai teman-teman ya, baterai untuk arus ya, menyimpan arus di aruskannya ke bagian komponen panel-panel. Nah, itu baterai. Nah, ini namanya muffler tabungnya ini. Ini hesos muffler ujungnya
jangan salah ya. Biasa patah di mana dia? Ini laporan loh ini dari supir, patah di mana? Oh di ini exhaust mufflernya, berarti ujungnya. Nah, atau mufflernya, ini mufflernya. Nah, ini mufflernya ini kan. Nah, terus ini manifoldnya ini yang panjang ini mas, sampai ke palepnya sana ya kan, manifold. Nah itu jangan salah teman-teman ya. Nah ini tabung preser, ini tabung preser ini, penampung angin atau tabung angin ya. Ini sebelum di start ini harus kita dryer dulu dia, kita buang anginnya supaya dia nggak gampang tersumbat. Kita dryer ini, kita tarik ini, nah gitu ya, kita buang biar 3 kali bunyi set sudah aman itu ya. Sebelum berangkat seperti itu, baru kita running, kita isi supaya di dalam tidak lembab udara, karena ini kalau dia lembab udara air banyak itu nanti lama-lama brake atau rem itu bermasalah, nanti membatu dia. Itu gunanya kita dryer ini, harus kita buang dia. Ini fungsinya, jangan dibiarkan dia air di dalam karena dia lembab, membatu nanti rem. Makanya Hino ini rawan sekali dia kalau dia mengikuti prosedur ini. Ini kalau training saya kemarin seperti itu. Sebelum start dibuang dulu udaranya ini sampai habis, nanti kita running isi baru. Jadi dia air itu keluar tidak lembab. Jadi sistem kerja rem nanti bagus terus. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa karena rem ini nomor 1 itu. Oke, utama itu kawan-kawan. Nah ini oli rem namanya. Tambah oli rem ini sini ya teman-teman. Ini aper, alat pemadam api ringan ya. Ada kebakaran di mana sesuatu tempat daerah engine kah di belakang, langsung kita refleks ambil ini, kita semprotkan pada bagian api yang pemicunya. Oke, ini namanya air cleaner ya. Ada air cleaner, ada free cleaner. Nah jadi untuk membersihkan ini, kalau bisa ini 1 minggu dibersihkan ini bawa ke bengkel supaya fungsinya apa, tenaganya makin bagus, tidak berubah. Nah, caranya buka ini locknya, buka, semprot pakai apa, angin, kita semprot ini filternya. Nah, lalu kita pasang kembali supaya das indikatornya nanti tidak menyala. Ini alat deteksi das indikator ini. Kalau sesuatu tersumbat pada bagian free cleaner, berarti cara kerjanya filter sudah tidak normal. Maka di sini das indikator bisa monitor, makanya timbul di dashboard di sana indikatornya. Jadi harus perawatan supaya kan udaranya lebih bagus, tenaganya bagus. Jadi fungsinya ini menyaring udara kasar. Ini fungsinya ini menyaring udara kasar, air cleaner. Kalau ini menyaring udara masukkan ke bagian apa ya, turbo ya mungkin ya. Saya belum sampai ke situ, cuma fungsinya begitu ya. Dia sudah menyaring. Jadi ya saring udara sudah bersih lalu di supaya tenaga bagus seperti itu teman-teman. Oke, buka ini filternya, semprot pakai angin teman-teman ya. Sama tadi ini bracket spring ya teman-teman ya, jangan lupa. Oke, lanjut kita lihat dulu bagian bawah ya. Nah, ini sama ini radiator nih teman-teman ya, apa, kondensor AC ini ya, yang di depan. Yang di belakang ini kan belakang dia, ini belakangnya radiator. Nah ini kondensor AC ini ya teman-teman ya, yang di belakangnya itu radiator atau coolant. Nah ini yang melintang itu teman, namanya hasbalak. Nah di belakangnya itu tirot ya, tirot ya. Ini tirot steering ini, sepotong ini ya, tirot steering ya, seperti itu teman-teman ya. Nah ini tirot steering. Nah yang itu teman ada kayak begini gitu, itu bearing camping itu bearing camping tirot, bearing camping hasbalak. Itu kalau kocak bahaya juga itu namanya ya, bearing camping ya, yang kutunjuk itu. Nah ini tirot ini teman.
Nah, itu tirot itu ya. Itu ya teman-teman ya, melintang ya. Saya rasa teman sudah paham semua. Nah, yang transmisi ini teman-teman ya. Transmisi di bawah ini teman-teman ya. Nah, yang ini poplar shaft yang panjang ini ya. Yang itu ada perumahannya drain shaft ya. Yang joinnya kalau di kampung joinnya kalau bahasa ini drain shaft bahasa Inggrisnya ya. Atau cross join kalau di kampung ya, jangan lupa ya. Ini poplar shaft namanya atau shaftnya. Nah, ini pompa hidrolik dam. Nah, ini ya, nih pompa drum ya, jangan lupa teman-teman ya. Ini P2A harus teliti sebelum dioperasikan, pastikan aman ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Di sini nanti minyak kopling ada di sini. Cuma ini sudah dikancing semua ini. Nah, itu udah dikancing karena unitnya sudah agak ini ya. Udah setengah tua, jadi kancing dia, karena kalau dari kancing dia bisa bunyi terus. Gitu ya. Jadi angkat ini ada di sini olinya rem ya. Sama air freon di dalam semua ini dibuka. Teman-teman, ini sudah kawatnya sudah banyak dikancing dia. Kalau udah dikancing jatuh, kemungkinan enselnya udah longgar semua teman-teman. Baik teman-teman. Nah, itu wiper kaca ya, wiper kaca teman-teman. Kita naik ke atas dulu teman-teman, lihat komponennya. Oke, nah ini unitnya memang sudah setengah tua teman-teman. Kita lihat ya. Oke, saya berada di dalam kabin. Nah, ini rem tangan dia, pencet angkat ya, rem tangan atau rem parkir ya. Tuh, rem parkir kalau ditambah rem parkir. Oke teman-teman ya. Pada saat stop kita pencet angkat. Ngedamping begitu juga, dimuat begitu juga, harus pakai ini rem parkir atau rem tangan ya. Jangan lupa teman-teman, karena ini harus ya. Ini tuas grease atau tuas gear maksudnya. Nah, dia pakai ketekan ini ya. Nah, seperti itu teman, ketekannya ada, splitternya ada, ini ya semua ya teman-teman ya. Oke, ini dia di kalau di bawah dia berarti dari 1 sampai ke 4 ya batasnya. Kalau kita dis ke atas, ketek ke atas, dia 5 ya, 5 sampai 6 7 8. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya, dia ini 8 lubang ini. Nah, dia ketekan ini, berarti bukan tampar dia ini. Kalau tampar dia nggak ada ininya, ketekannya di sini. Kalau Hino tampar kan nggak ada dia ini masih ketekan. Oke teman ya, jangan lupa kalau ini dia ke bawah, dia 1 2 sampai 4 batas giginya, low dia pakai low namanya. Kalau kita reset ke atas, tarik ke atas, dia 5 sampai 8 gitu teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk pengantar gear ini gitu. Kalau ini kita ketek umpamanya G4 atau G8, kalau memang langsung kita pencet ini, udah untuk lock gigi gearnya ini ya teman-teman, jangan lupa ya. Jadi gigi setengahnya ada dia. Ini AC nya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, langsung ke ininya lagi. Dan teman-teman, saya sudah di panelnya. Nah, ini kilometer ya teman-teman ya. Ini kilometer ini ya, mengetahui kecepatan unit, seperti itu kilometer ya. Kalau ini RPM, rotasi per menit, mengetahui putaran engine ini ya, RPM ya.
seperti itu. Jangan lupa teman-teman ya. Kita lihat ini level fuel ya, hati fuelnya sedikit ya. Nah ini indikator fuel ya, kalau E kurang, kalau F penuh ya. Ini indikator fuel. Ini suhu temperatur, ini suhu temperatur air radiator. Ini suhu temperatur air radiator atau suhu pendingin engine, sama aja ya. Suhu temperatur air radiator ini ya teman-teman, jangan lupa ya. Dia harus di C, jangan sampai H ya. Kalau H salah pengoperasian itu, atau airnya kurang. Ini kalau mobilnya harus setiap pagi ditambah dia airnya ya. Seperti itu dia ini. Baik teman-teman, jadi jangan sampai dia overhead. Baik teman, nah ini untuk RPM-nya. Nah, gear berapa? Nah, ini mengetahui RPM gear berapa start kan? Dia berpindah dari gigi rendah ke gigi tinggi. Begitu teman-teman ya. Ini ya. Hanya ada merah itu. Oke teman-teman ya. Kalau dia dari rendah berarti RPM-nya harus 10 sampai 15. Nah, itu. Atau sampai, nah kalau di sini kan sampai 60. Nah, iya kan, atau 40 berpindah giginya teman-teman ya. Ini klakson ya. Ini steering utama. Teman-teman. Ini steering utama ini teman-teman ya. Jangan lupa. Nah, di sini untuk lampunya, lampu kerja. Ketek begini lampu kerjanya ya. Nah, dia rating atau WSR sini ke kanan juga ya. Nah, lihat teman-teman. Nah, ke kiri juga. Nah, ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk WSR ini saklarnya ya. Ini untuk wiper penghapus kaca, kita putar aja. Nah, putar begini ya sudah mulai berfungsi wipernya atau penghapus kaca ya. Kalau airnya ya kita adjust ke atas begini airnya. Nah, untuk lampu jauh, di sini juga kalau salah ini. Oh, assist brake ini, ini untuk assist brake-nya ya, membantu rem kaki ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman. Jadi dia kalau assist brake dia rilis ke belakang dia. Nah, harus kembalikan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Nah, ini HM-nya ini teman-teman. Ya. Ini HM-nya putaran engine ini. Teman-teman ya. Nah, ini HM-nya ya. Makanya horse. Nah, di sini HM-nya dia, sebelah kanan ya. Teman-teman ya. Di sini ada juga itu. Di sini itu. Tapi yang aktif ini, kadang-kadang error kan sudah situ. Di sini dia HM-nya juga ya. Nah, ini untuk setelan gas. Kalau terlalu rendah kita putar kanan ya. Kalau terlalu tinggi kita putar kiri ya. Setelan gas ini ya. Begitu teman-teman ya. Kalau pada saat running harus ke tinggi, putar sedikit. Kalau sudah engine sudah panas kita kasih kembali dia ya. Tapi bagus ini kalau supaya gearnya bagus masuk, kita masukkan gigi harus ini dia tinggi sedikit supaya gearnya halus, dia nyedot sendiri ya gitu. Ini lampu teman-teman ya. Ini lampu juga, ini lampu redup ini teman-teman ya. Nih lampu semua ya teman-teman ya. Ini PTO, ini namanya PTO. Ini pada saat apa kita damping harus tekan PTO nya. Kalau sudah selesai, materialnya sudah terbuang, kita rilis kembali PTO nya seperti itu ya. Injak kopling-nya ya.
injak kopling duluan baru tindis PTO nya, seperti itu teman-teman ya. Kalau tipe mobil ya, itu dia pakai PTO, dia injak koplingnya dulu baru tindis PTO nya. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, simple dia, tidak terlalu banyak komponennya kalau mobil ini Hino ini ya. Ini Hino 500 tipe 260 FM. Baik teman-teman ya, jangan lupa teman-teman ya, handle damnya sudah. Belum, ini maksudnya rem parkir. Ini handle damnya konco ya. Ayo teman-teman kita saksikan, ini handle damnya di kanan. Ini teman-teman, kalau Hino kan di samping, dia samping kursi supir atau driver. Ini dia tarik, injak kopling, tarik damnya ya. Berarti kalau sudah mentok ya sudah, habis materialnya, udah, nggak usah injak kopling, dia langsung rilis, turunkan aja ini ya handle-nya ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau mau damping atau buang material, tarik. Kalau sudah mentok, sudah gasnya akan dia 1800 ya RPM-nya ya kalau ngedamping. Jangan sampai, kalau mobil ini sampai 1200 jangan ya. Cukup 60 dia ini, sampai 60 80 ya. Kalau ngedamping, kalau mobil Hino ya, berarti teman, jangan sampai 100 120, jangan overhead nanti ya. Jadi kalau damping, injak kopling dulu, tarik damnya. Kalau sudah terbuang mentok, sudah maju, biar ndak usah diinjak kopling dia. Kalau masukkan gigi pasti injak kopling, udah maju, injak kopling, masukkan gigi 1, turunkan ini ya teman-teman ya. Jangan lupa turunkan handle damnya. Baik teman-teman ya. Ya kita tidak sempit ini. Oke teman-teman, tapi teman-teman sebelum dioperasikan ini, dihidupkan engine atau mesin, sampean harus pasang safety belt ya. Ini safety belt harus dipasang duluan, dia standar opsional ya, ada talinya ini. Harus dipasang dulu sebelum dihidupkan engine atau di running engine ya. Pasang dulu safety beltnya atau sabut pengaman ya. Nah, sebelum hidup mesin ya, klakson 1 kali kalau sebelum hidup mesin. Nah, setelah itu sampean kontak sebelah kanan, kontaknya nanti ya. Nah, ini kontaknya teman-teman. Nah, ini ya, ini kontaknya. Klakson 1 kali baru hidupkan mesin. Kalau sudah jalan, jangan lupa kembalikan rem atau rem tangan atau parkir ya. Nah, jadi sebelum jalan harus injak dulu rem kakinya, baru turunkan rem parkir ya. Itu prosedurnya aman. Injak dulu rem kaki, kembalikan rem parkir. Seperti itu. Jangan lupa kalau mau start supaya enggak lengket. Nah, nanti brake-nya leaning brake, nah habis nanti ya. Overhead brake-nya panas nanti. Jadi kalau sudah mau jalan, klakson 2 kali. Itu teman ya. Masukkan gearnya, giginya 1, lepas parking brake, injak gasnya ya, baru klakson 2 kali ya, seperti itu ya, baru jalan. Oke, nah itu pedal gasnya ya teman-teman. Ini gelap ini teman-teman. Nah itu pedal gasnya itu ya, yang ini remnya ya teman, sebelah kanan ya. Ini pedal gas, ini rem kakinya ya, jangan lupa. Jadi setiap parkir harus 2 rem digunakan. Injak rem kaki baru pasang rem parkir. Begitu juga jalan, injak dulu rem kakinya baru kembalikan rem parkirnya. Nah ini koplennya ya teman-teman ya. Koplennya ya, jangan lupa, jangan digantung kaki ya kalau koplen ya. Nanti lining kampas kopling ya. Jangan digantung. Kalau sudah jalan dia lepas saja, turunkan aja kaki di koplen supaya umur kampas kopling lama dipakai ya. Nah, tadi pakai setahun, bisa dia setahun setengah. Kalau bagus pemakaian itu hampir 2 tahun ya tidak pernah ganti, karena kita mengikuti standar opsional. Jadi masukkan gigi jangan sampai tergantung kaki ya, harus full, kasih mentok dia baru masukkan gigi ya, seperti teman-teman ya. Tapi kalau tipe mobil ini injak kasih rapat ya, injak kasih rapat koplenya, netralkan giginya, kocor remnya kembali harus bersamaan dengan ini
gear masukin kopling itu bagus, enak masuknya gear itu. Injak bersamaan kan, injak koplengnya bersama netralkan, kocok itunya remnya, angkat sedikit bersama masukkan ini, enak nyedot dia, dikocok gearnya. Tapi RPM-nya harus di ini dia di blower, dia artinya di blower, di gas, dimainkan gasnya dia pada saat ini. Jangan sampai dia turun dari 15. Kalau turun dari 15 RPM-nya masuk ke gear, keras itu cara. Harus RPM gasnya harus tinggi, dia paling tidak 15 RPM-nya. Enak masukkan ke pendakian begitu. Kalau pendakian kalau bisa 60. Kalau pemuatan kita nembal di gunung sudah di puncaknya, saudara, dia harus tinggi RPM-nya, dia ngover gigi itu. Jadi nyambung itu sistem gearnya itu, nggak hentakan dia. Itu tekniknya. Karena saya lama saya bawa Hino. Jangan sampai rendah gearnya kalau pas dari bawah kita nembak itu, pas over gigi dia minta 2 kan. Jangan lemah gasnya. Kalau paling tidak 60. Seperti itu. Enak. Kalau rendah di bawah 15 atau di bawah 10, keras, bisa-bisa sampean sentak di pendakian atau tanjakan ya. Itu caranya, teman-teman. Kalau bawa mobil besar begini, gasnya harus tinggi dia. Maupun itu Renault, seperti itu semua. Sistem pengurusan kita harus di blower gasnya. Kalau ini harus senangnya di blower. Kalau dia Renault enggak usah di blower, yang penting itu RPM-nya di 15. Kalau Renault itu udah, itu enak dia karena gearnya sistem semi-matic, dia nyedot. Nah itu ya. Kalau Renault ini, kalau Hino dia harus di blower gasnya, dikocok. Tapi jangan sampai lambat ngocoknya. RPM-nya itu bertahan paling tidak 60. 80. Enak masuk gigi itu. Kalau muatan pendakian, kalau kosongan enggak perlu ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya. Ini kita P2H, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman lewat nonton video saya. Semoga Anda berhasil ya. Ini lupa ya. Ini untuk setelan lock steering ya. Kalau kita mau rapat atau mau ke depan steeringnya ya, rapat kah apa, kita kasih pas dudukannya. Ini kita angkat ya, setelan steering. Jangan lupa joknya ini begitu juga. Lupa saya tuh, ini joknya ya, tarik ke atas, kasih maju kasih mundur ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, safety belt harus dulu dipasang. Oke, mungkin saja mungkin video saya ini cukup bermanfaat buat rekan-rekan mau belajar untuk mengoperasikan unit Hino 500 ya, untuk pemula. Nonton di video saya, semoga Anda paham, dicoba melamar ke perusahaan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Anda berhasil. Biasa itu kalau memang rezeki Anda berhasil pertama itu karena sampean hafal di luar kepala sudah komponen, indikator panel udah mantap itu. Harus kita punya memori kuat, harus dihafal ya teman-teman ya. Kalau sudah kita hafal itu enak kita kalau P2H itu dan fungsinya saya terangkan semua tadi ya. Oke, baik teman, semoga berhasil Anda mencoba nanti lewat belajar video saya. Jadi saya turun dulu teman-teman ya, supaya bisa ini. Oke teman-teman ya, mungkin alhamdulillah, saya mohon maaf ada kekeliruan kesalahan tentang P2H unit Hino 500 tipe FM 260 ya. Namanya juga kita manusia, pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Oke, semoga ini video ini bermanfaat buat pemula yang mau belajar ya, untuk masuk di tambang bawa Hino ya, atau operasikannya. Jadi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi dan like agar mendapat video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.